Ayo kita main. Ting ning 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 ning. Apa ini? Menurut kalian, mengapa pada masa Bani Umayyah ilmu pengetahuan mulai berkembang pesat? Oke, jadi eh nah, jadi pada masa Bani Umayyah ini ilmu pengetahuan berkembang pesat karena wilayah kekuasaan Islam semakin luas. Banyak budaya dan ilmu dari bangsa lain masuk ke dalam pemerintahan Islam, seperti ilmu dari Yunani, Persia, dan Romawi. Selain itu, pemerintahan juga membutuhkan orang-orang yang berilmu untuk mengatur administrasi, ekonomi, dan militer. Karena itu, pendidikan dan ilmu pengetahuan mulai diperhatikan dengan serius. Oke, lanjut yang kedua. Ding 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 ding. Ding ding. Bagaimana peran para khalifah Bani Umayyah dalam mendorong perkembangan ilmu pengetahuan? Nah, jadi para khalifah Bani Umayyah berperan besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Mereka membangun pusat pemerintahan dengan kota penting seperti Damaskus. Mereka mendukung penggunaan ilmu dalam pemerintahan dan mendorong penerjemahan ilmu dari bahasa asing ke bahasa Arab. Dukungan pemimpin membuat para ilmuwan semakin berkembang. Oke, lanjut yang ketiga. Neng 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 neng. Mengapa bahasa Arab menjadi sangat penting dalam perkembangan ilmu pada masa itu? Oke, bahasa Arab menjadi penting karena dijadikan sebagai bahasa resmi pemerintahan. Kegiatan administrasi, pendidikan, dan penyebaran ilmu itu menggunakan bahasa Arab. Akibatnya, masyarakat dari berbagai wilayah mempelajari bahasa Arab biar jadi lebih mudah memahami ilmu dan berkomunikasi. Gitu. Oke, lanjut yang keempat. Neng 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 neng. Apa hubungan antara perluasan wilayah kekuasaan dengan kemajuan ilmu pengetahuan? Jadi, perluasan wilayah kekuasaan berhubungan erat dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Saat wilayah Islam meluas, umat Islam bertemu dengan banyak bangsa yang memiliki ilmu dan kebudayaan berbeda. Dari situ terjadi pertukaran ilmu seperti ilmu kedokteran, TK, astronomi, bahkan filsafat. Oke, lanjut yang kelima. Neng 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 neng. Jika kalian hidup pada masa Bani Umayyah, bidang ilmu apa yang kalian pelajari dan mengapa? Berarti jawabannya personal banget nih. Kalau saya hidup di Bani Umayyah, saya bakal belajar tentang ilmu astronomi. Karena pada masa itu astronomi sangat penting untuk menentukan arah kiblat, arahnya kemana nih gitu. Terus kalau nggak untuk menentukan waktu sholat juga, jadi kita tahu jam berapa. Dan untuk pelayaran, ilmu ini juga bantu untuk ilmu pengetahuan lain kayak geografi, banyak lah. Oke, lanjut yang keenam. Neng 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 neng. Mengapa dalam sebuah pemerintahan besar sering terjadi konflik internal? Nah, jadi dalam pemerintahan besar sering terjadi konflik internal karena banyaknya pihak memiliki kepentingan berbeda. Konflik bias konflik biasanya muncul karena perebutan kekuasaan atau bahkan perbedaan pendapat atau ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah gitu. Oke, lanjut yang ketujuh. Neng 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 neng. Oke, apa saja faktor yang dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemimpin? Jadi, ketidakpuasan masyarakat terhadap pemimpin dapat disebabkan oleh ketidakadilan, korupsi, kondisi ekonomi yang buruk, atau pemimpin yang tidak mendengarkan rakyat. Jadi, kalau terus kayak gini kan masyarakat bakal hilang percaya gitu kepada pemerintah. Jadi,
wajar aja kalau mereka memberontak atau ada konflik gitu. Oke, lanjut yang ke-8. Neng 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 neng. Oke, apa tuh? Menurut kalian, apakah perbedaan suku atau pengelompokan bisa memicu konflik? Terus mengapa? Perbedaan suku atau kelompok dapat memicu konflik jika tidak ada sikap saling menghargai atau respect gitu. Konflik biasanya muncul karena ada rasa pengen lebih unggul gitu, perbedaan kepentingan atau kurangnya persatuan dalam masyarakat gitu. Oke, lanjut yang ke berapa ini? Ke-9 berarti ya, ke-9. Neng 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 neng. Bagaimana cara yang seharusnya dilakukan pemimpin untuk mengatasi konflik? Menurut Bagus ya, seorang pemimpin sebaiknya menyelesaikan konflik dengan cara adil dan bijaksana. Pemimpin harus mendengarkan semua pihak, mencari solusi melalui musyawarah, dan menegakkan hukum secara adil agar konflik tidak semakin besar gitu. Oke, ini yang terakhir. Oke, the last. Ting ning 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 ning. Apa dampak konflik berkepanjangan terhadap stabilitas suatu negara? Konflik yang berlangsung lama dapat merusak stabilitas negara. Dampaknya adalah ekonomi melemah, keamanan terganggu, masyarakat terpecah belah, dan pembangunan terhambat. Jadi, jika tidak diselesaikan, konflik bisa menyebabkan kehancuran negara. Ya, negaranya hilang gitu. Ya, pecah gitu.